Oke, terima kasih Niken. Luar biasa ini. Betul, betul. Enggak apa-apa. Nah, ini kan jelas kalau begini jadinya. Nah, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Ya, Niken terima kasih untuk ketulusanmu. Saudara, ayo kita belajar begini. Zaman itu walaupun tidak disebutkan ada berapa laki-laki, ya. Kita nggak tahu bukan di zaman itu ada berapa orang laki. Tapi kita tahu pasti adalah mungkin 1000 atau 200. Suara siapa itu tolong di mute. Ganggu sekali. Siapa itu tolong di mute ya. Maaf sebentar. Nah, saudara bayangkan zaman itu pasti loh. Ada laki-laki sekian walaupun kita nggak tahu jumlahnya. Tadi yang Niken katakan itu sangat dahsyat. Saya kagum pada Deborah. Sebagai pemimpin perempuan. Bukan cuma pemimpin rohani tapi pemimpin perang. Nah itu kan saya dapat sesuatu yang luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan. Sekian lama saya melayani. Baru kali ini ada sesuatu yang saya nggak pernah mikir. Ya karena saya laki-laki ya. Pikiran perempuan. Nah maka itu ketika Niken menerima pewahyuan ini. Ya. Nah kok baru direkam dari tadi nggak direkam. Filipus omongannya Niken. Nah sayang. Nah buat saya sebagai laki-laki saya nggak pernah kepikir. Nah ternyata Niken sebagai perempuan ikut mikir. Iya ya. Kan ada laki-laki waktu itu ketika Israel dalam bahaya. Kenapa Deborah berani tampil? Kemana pria-pria yang lain pada zaman itu? Saya ulangi lagi kalimat yang luar biasa. Yang Roh Kudus berikan pada Ibu Niken. Kalimat ini loh. Kenapa harus Deborah? Bukan cuma pemimpin rohani. Tapi pemimpin perang. Perempuan loh saudara. Niken terima kasih. Dengan itu. Ayo para wanita. Berangkat perang. Bukan merangi suamimu loh ya. Maaf ini maaf. Perangi musuh-musuh dalam keluarga kita. Para istri, para wanita, biarlah hari ini kita belajar bagaimana Tuhan bekerja ya untuk memerangi kuasa-kuasa gelap yang menyerang keluarga kita ini. Nah, ayo kita belajar sekarang. Oke, memang dua hari yang lalu itu Niken itu nulis bagus sekali, saudara. Nah, sekarang saya mau bacakan ya tulisan Niken ini. Hebat sekali itu. Nah, sebentar. Ini kan jadi ini dapat berkat yang luar biasa loh. Oke, mana ini tulisannya sebentar ya. Saya akan bacakan ini. Kirim kemana tadi? Tunggu. Ya, saya baca ya. Ini tulisannya ini kan luar biasa. Belajar dari hidup Deborah. Hakim wanita satu-satunya. Pemimpin, penyelamat. Kata hakim. Dalam kitab hakim itu bukan hakim di pengadilan, saudara. Tapi ini pemimpin, ini penyelamat. Saya ulangi. Belajar dari hidup Deborah. Hakim wanita satu-satunya yang tertulis di Alkitab. Sekaligus seorang nabi ya. Ya, seorang nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Seorang nabi ya. Jabatan rangkap. Yang jarang disandang seorang perempuan di zaman itu. Betul. 1. Deborah sebagai pemimpin spiritual juga sekaligus pemimpin politik. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Nah ya, yang mau baca silakan saya baca dari tulisan ini. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Deborah sebagai nabiah dan hakim. Deborah memegang peranan ganda dalam masyarakat Israel. Dia tidak hanya memberikan keputusan hukum. Wah ini yang luar biasa. Deborah tidak hanya memberikan keputusan hukum. Tetapi juga arahan spiritual. Kalau kita pakai istilah zaman sekarang. Dia itu gembala. Ayo para istri. Dengarkan hidup Deborah ini. Kalau semua istri, siapapun saudara sebagai istri, maaf ya, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, tidak berpendidikan, kaya, miskin, nggak peduli.
Pokoknya kalau saudara seorang istri, percayalah Tuhan pun bisa memakai saudara untuk menjadi pemimpin spiritual dan pemimpin hukum. Karena hari-hari ini saudara, betapa banyak keluarga diserang. Tadi 1 jam sebelum kita mulai Zoom ini, saya baru konseling pada seorang suami yang tahun lalu istrinya meninggal mendadak. Dan ditinggali anak perempuan yang umur hampir 8 tahun. Jadi tahun ini anak ini hampir 9 tahun. Nah, suami ini kerepotan. Karena dia sebagai bapak nggak ngerti pertumbuhan jiwa anak perempuan. Nah, apalagi anak perempuan zaman sekarang, saya cuma cerita sedikit ya. Betapa repotnya kalau nggak ada mama di rumah. Anak ini memang cantik, saya kenal betul. Ya, dia cucu saya juga. Saudara, pertanyaannya itu cukup rumit. Coba bayangkan satu hari dia WA saya, "Opa, kenapa semua harus bayar? Kenapa nggak ada gratis seperti anugerah Tuhan menyelamatkan kita?" Ayo saudara, anak umur 7 hampir 8 tahun tanya seperti itu. Kenapa? Kok nggak semuanya gratis seperti anugerah Tuhan? Oh, kritis sekali anak ini. Nah, tadi papanya ini kebingungan menghadapi anak ini. Tanya tentang kewanitaan. Lalu emosinya nggak stabil dan macam-macam. Nah, saya konseling. Nah, akhirnya keputusan saya, maaf ya, saya bilang. Sudah setahun ini istrimu dipanggil Tuhan. Maaf, saya bilang saya harus minta maaf. Saya nggak mau mempengaruhi atau merusak perasaannya. Sampai saya tanya begini. Karena saya pun kebingungan menghadapi anak perempuan sekecil ini dalam era informasi yang sehebat ini. Anak ini bisa ngelihat semuanya. Akhirnya jawaban saya begini. Kamu mikir menikah lagi nggak sih? Sebelum saya jawab itu, tanya itu, saya bilang, maaf ya. Jangan tersinggung kalau papa harus tanya pertanyaan ini. Karena anak perempuan. Hampir umur 9 tahun di Juli ini, 9 tahun dia. Saudara, luar biasa. Nah, di sini kita lihat peranan mama. Peranan istri di rumah. Maka itu semua perempuan, semua istri, perhatikan konsep Deborah ini. Ya, pemimpin spiritual, rohani, tapi juga pemimpin politik, pemimpin hukum. Hebat. Saya baca terus ya. Nomor 2. Tadi nomor 1, Deborah sebagai pemimpin spiritual dan politik. Nomor 2, ini tulisan Bu Niken tadi. Deborah berperan dalam pembebasan Israel. Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh Barak. Barak itu dalam bahasa Ibrani artinya berkat. Barack Obama ya. Bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan demikian? Tegasnya seorang perempuan, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kalau diurapi oleh Tuhan, begini kata perempuan yang hebat itu. Jadi nggak cuma Deborah loh. Setiap perempuan yang ikut belajar firman ini sekarang, percayalah Tuhan membutuhkan saudara juga para wanita. Karena kami laki-laki gak bisa sombong. Ini peranan yang Tuhan berikan. Saya baca ya, Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ya, tadi sebelum mulai Sarah, mudah-mudahan kamu ikut belajar. Ini teman baik saya juga. Yang berapa tahun yang lalu suaminya meninggal. Tapi luar biasa perjuangannya. Sarah, engkau sanggup menghadapi ini. Hakim-Hakim 4 ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan demikian? Wih, tegas sekali ya. Deborah bicara kepada Barak. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Hai para perempuan, sekalipun secara fisik jelas perempuan lebih lemah dari laki-laki.
Tetapi di dalam roh, para perempuan harus punya semangat yang sama seperti yang roh Tuhan berikan kepada kami para pria. Saya ulangi pernyataan ini. Setelah mendengar Hakim-Hakim 4 ayat 6, dimanapun ada perempuan, siapapun saudara, dari yang masih muda, yang belum menikah, sampai sudah menikah, maaf sampai sudah oma-oma sekalipun, roh Tuhan yang pernah bekerja di hidup Deborah akan bekerja juga di hidup semua perempuan, dari yang paling remaja sampai yang paling tua. Catat ini. Dengan wibawa Tuhan yang luar biasa, Deborah berkata, menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan demikian? Jadi bukan perempuan memerintah laki-laki, tidak. Tuhan yang memberi otoritas kepada perempuan untuk menyadarkan setiap orang, termasuk kita para pria, didorong oleh perempuan yang diurapi Tuhan luar biasa. Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, selamatkan keluargamu. Mama-mama, lihat hari-hari ini, tidak sedikit anak-anak kita mengalami gangguan lewat sosial media. Nggak sedikit anak-anak remaja kita, oma-oma, cucu-cucu kita, mengalami goncangan besar dengan ramainya sosial media, dan semua berita hanya bisa diinput dengan gampang lewat HP di tangan anak-anak dan cucu-cucu kita. Di sini para mama, para oma harus bangkit dengan wibawa dan otoritas dari Tuhan. Selamatkan generasi itu. Nggak cuma papanya yang bergerak, mama juga. Oke? Lalu, Deborah memainkan peranan kunci dalam membebaskan Israel dari penindasan bangsa Kanaan. Dia memimpin pasukan Israel bersama Barak. Wih, keren ini. Memberikan strategi yang mengarah pada kemenangan penting atas Sisera, pemimpin musuh. Betul. Ingat mama-mama, ingat istri-istri. Ingat oma-oma. Ingat remaja-remaja putri. Ada Sisera-sisera di sekitar kita yang ingin menghancurkan hidup keluarga kita. Maka itu para istri harus bangkit juga untuk menjadi Deborah di akhir zaman ini. Lalu Deborah ikut maju berperang. Hakim-Hakim 4 ayat 10. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan Barak itu tadi. Wih, keren. Dia memberi perintah. Ya, saya baca lagi Hakim-Hakim 4 ayat 10 ini. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Hai para wanita yang merasa lemah. Hari ini lihat ketika Roh Kudus mengurapi siapa saja. Siapa saja. Pria, wanita, yang kuat, yang lemah, yang kaya, yang pas-pasan, yang pendidikan maupun tidak. Begitu Roh Kudus, Roh Tuhan mengurapi, maka kita masing-masing bisa jadi pemimpin. Bayangkan perempuan ini mimpin 10.000 orang. Keren ya. Terus masih nomor 3. Nyanyian Deborah. Hakim-Hakim 5 berisi nyanyian pujian yang menyoroti peranan Yahweh dalam kemenangan Israel. Memuji keberanian para pemimpin dan pejuang. Itu nomor 3 di Hakim-Hakim 5. Nomor 4. Pengaruh Deborah luas. Hakim-Hakim 5, 12-18. Berbeda dengan hakim-hakim yang lain yang pengaruhnya terbatas pada sukunya sendiri saja. Betul. Kalau saudara punya waktu baca Hakim-Hakim 4, Hakim-Hakim 5 ini. Ternyata hakim-hakim yang lain hanya untuk sukunya sendiri. Tapi Deborah ini luas pengaruhnya. Ya, Deborah memimpin seluruh bangsa Israel yang menunjukkan pengaruh dan penghormatan yang luas. Ini kan luar biasa pewahyuan yang Roh Kudus berikan. Nomor 5. Menjadi inspirasi bagi perempuan. Amin. Deborah adalah contoh awal, ya.
Terima kasih, ini kan kata awal ini bagus ya. Deborah adalah contoh awal dari perempuan yang memegang posisi kepemimpinan tinggi dalam masyarakat. Betul. Lanjut, masih nomor 5. Deborah menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di masa itu dan generasi yang akan datang. Termasuk hari ini. Jadi nggak cuma hari itu dan masa datang, sehari ini. Pengaruh Deborah, sikap Deborah bisa kita contoh. Nomor 6. Selama menjadi hakim, menjadi pemimpin. Nah ini keren, saudara. Oh, Roh Kudus urapi semua perempuan. Urapi semua istri. Urapi semua oma. Seperti engkau mengurapi Deborah. Selama menjadi hakim, ada damai yang panjang. Terima kasih. Oh, betapa indahnya setiap keluarga. Kalau para istrinya, jangan sampai salah ngerti ya, para istri sih banyak, bukan begitu maksud saya. Oh, betapa dahsyatnya setiap keluarga. Yang istri dalam keluarga itu punya roh Deborah ini. Betapa hebatnya para gadis, remaja, putri. Kalau saudara punya pengaruh seperti Deborah, maka orang-orang yang kerja bersama saudara, yang tinggal bersama saudara, yang hidup bersama saudara, bisa menikmati damai yang panjang. Oma, ayo di mana-mana oma bangkit seperti Deborah. Jangan sampai oma meracuni cucu. Yang gak suka cucu ini, lebih suka cucu itu. Awas ya oma-oma kayak begitu. Deborah adalah contoh, ayat nomor 6, Hakim-Hakim 5 ayat 31. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudara, 40 tahun itu ukuran satu generasi. 40 tahun itu satu generasi. Wih, luar biasa ini. Betul. Ada komen ini dari Medan. Luar biasa selama Deborah memimpin negeri itu aman 40 tahun lamanya. Wow. Hakim-Hakim 5 ayat 31 luar biasa. Dahsyat Tuhan memakai Deborah. Betul. Dan semua wanita bisa dipakai hal yang sama. Oke. Saya ulangi. Setelah kemenangan atas Sisera, Deborah membawa masa damai yang berlangsung selama 40 tahun. Yang merupakan periode signifikan dalam sejarah Israel. Yang sering dilanda konflik. Betul. 40 tahun itu damai. Padahal konflik terus terjadi. Kisah Deborah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat dan bijaksana dapat membawa perubahan signifikan dan berdampak jangka panjang bagi suatu bangsa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bayangkan. Jadi yang tadi nungguin saya nggak akan ngajar kalau ini kan nggak ngomong, karena Bu Niken ini kirim tulisan ini. Nah, setelah tadi Bu Niken bisa menjelaskan, kan ada tambahan lagi kita melihatnya. Saudara, betapa dahsyatnya dunia ini. Kalau semua istri, semua remaja putri, semua gadis, semua wanita, semua oma menghidupi hidup Deborah. Rumah tangga aman, suami aman, anak-anak aman, cucu-cucu aman, lingkungan kerja aman. Sisera dikalahkan. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak peperangan yang menyerang sekitar kehidupan kita. Puji Tuhan kalau hari ini kita belajar tentang hidup Deborah ini. Maka itu ayo, mulai hari ini semua kita tahu bagaimana pengaruh. Berapa bulan yang lalu ada sebuah peristiwa yang mengerikan sekali terjadi di satu keluarga. Orang tua, ya mama dari kepala keluarga ini meninggal. Masih di rumah duka, saudara. Masih di rumah duka. Wih, ngeri sekali setan itu. Ternyata kakak beradik ribut. Bayangkan, jenazah masih di situ. Dan ributnya bukan cuma ribut mulut, fisik. Wah, sampai orang yang hadir ikut berduka cita jadi bubar, melerai pertengkaran kakak beradik. Hanya gara-gara warisan. Nah, salah satu dari anak keluarga yang mamanya meninggal ini punya istri yang hebat sekali.
Ya saya nggak kenal keluarga ini semuanya. Lalu istri ini dengan hikmat Tuhan menenangkan suaminya. Memang ketika saya dengar ya, harusnya suaminya itu dapat warisan bukan ratusan juta, sekian miliar. Tapi ada keluarga dengan istri suami mereka masing-masing nggak ingin yang sekian miliar dibagi untuk suaminya yang saya ceritakan ini istrinya. Wih, sudah sampai urusan polisi. Wih, mereka gontok-gontokan. Tapi ketika saya dengar kesaksian istri ini, dia bilang pada suaminya, jangan ikut ribut. Istrinya mempengaruhi suaminya, cabut perkaramu di kepolisian. Jangan ada lagi. Istri ini berkata, aduh cuma uang segitu, bukan sombong. Mereka juga bukan orang kaya. Wah, kalau dapat warisan itu betapa lebih leluasa hidup mereka. Tapi istri hebat, jangan. Saudara, tapi keluarga yang lain dari pihak si suami ini ngotot, nggak bisa. Kok enak sekali. Lalu dalam cerita itu dikenal, memang salah satu anak dari yang meninggal ini memang rakus. Maka itu family lain nggak terima, nggak bisa. Untuk kali ini kesempatan kita harus balas, sadarkan dia untuk tidak sewenang-wenang. Saudara bayangkan, ketika saya mengikuti peristiwa itu, kembali saya melihat istri ini luar biasa. Jangan. Cabut saja urusan polisi. Apalagi dalam kisah itu, saudara yang satu ini sudah bayar polisi di kota itu, bayar pengacara untuk memutar balik apa itu kejadian sebetulnya. Mereka coba menghapus CCTV yang ada, bagaimana mereka pukul-pukulan itu. Puji Tuhan, suaminya ngerti. Akhirnya si suami cabut urusan polisi. Wah, keluarga yang lain marah. Inilah peranan dan pengaruh seorang istri yang punya wibawa dan takut akan Tuhan. Maka itu ketika banyak serangan di keluarga-keluarga kita akhir zaman ini, setan itu. Hai para Deborah akhir zaman, bangkitlah. Ayo suami istri, kita kerjasama yang baik. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi, saling mendukung dengan satu tujuan. Supaya keluarga kita tetap jadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah pengaruh istri yang sangat hebat. Ayo kita bangkit. Saudara, belum lama salah seorang anak saya dari Surabaya, dia kirim satu kejadian. Ini terjadi berapa tahun yang lalu di Jerman, saudara. Ya, Angela Merkel adalah pemimpin, ya. Kalau Jerman bukan presiden tapi kanselir, dari kata counselor. Ya, Jerman nggak pakai sistem nggak pakai sistem perdana menteri atau apalagi kanselir pokoknya. Inilah satu-satunya kanselir wanita yang ada di Jerman. Nah, ketika Angela Merkel itu turun, ya, terjadi suatu peristiwa hebat yang belum pernah terjadi di seluruh negara Jerman. Sejak Jerman kalah perang tahun 45 yang lalu. Saya bacakan ini ya, hebatnya ini. Rakyat Jerman mengucapkan selamat tinggal pada Angela Merkel, kanselir Jerman yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Dengan tepuk tangan hangat selama 6 menit. Di jalan, di balkon, di jendela, seluruh negara. Rakyat bertepuk tangan selama 6 menit. Contoh luar biasa dari kepemimpinan dan perlindungan atas kemanusiaan. Rakyat Jerman memilihnya untuk memimpin mereka. Dan Angela Merkel menjadi pemimpin untuk 80 juta rakyat Jerman selama 18 tahun dengan kecakapan, kemampuan, dedikasi, kejujuran. Dia tidak pernah asal bicara. Dia tidak muncul di Berlin untuk difoto. Dia dijuluki wanita dunia. Dan dirinya seorang dianggap setara, bayangkan. Dan dirinya itu diakui oleh masyarakat Jerman dan beberapa pemimpin dunia. Seorang Angela Merkel itu setara
dengan 6 juta laki-laki. Wih, keren gak saudara tulisan ini ya? Ini tulisan orang Jerman. Selama 18 tahun kepemimpinannya di Jerman, dia hampir tidak pernah terekam melakukan kesalahan apapun. Nah, jangan lupa dia itu anak seorang pendeta. Pendeta yang papanya Angela Merkel ini orang yang takut Tuhan. Selama dia jadi pendeta, kalau nggak salah di kota Dresden, kalau saya nggak salah, saya lupa. Aman, jemaatnya luar biasa. Saya ulangi, selama 18 tahun kepemimpinannya di Jerman, dia hampir tidak pernah terekam melakukan kesalahan apapun. Dia tidak memasukkan satupun anggota keluarganya atau kerabatnya dalam pemerintahannya. Dia tidak pernah menyatakan bahwa dia yang membuat kemajuan bangsa. Dia tidak mendapat gaji jutaan euro. Dan tak seorang pun menyemangatinya untuk performanya. Dia tidak mendapatkan piagam apapun. Setelah Angela Merkel meninggalkan posisi kepemimpinan partai dan menyerahkannya kepada penerus-penerusnya, dan Jerman serta rakyatnya berada dalam posisi terbaiknya, terjadi reaksi yang belum pernah terjadi dalam sejarah Jerman sebelumnya. Seluruh rakyat Jerman keluar ke balkon rumah mereka dan bertepuk tangan untuk Merkel selama 6 menit tanpa henti. Saya nggak bisa bayangkan. Standing ovation satu negara. Tahu ya? Kalau ada acara-acara tertentu dan semua yang audien yang hadir itu memberi hormat, tepuk tangan berdiri, itu namanya standing ovation. Tapi ini satu negara. Rakyat Jerman mengucapkan selamat tinggal pada pemimpin mereka, seorang fisikawan. Ya, jadi Angela Merkel itu seorang ahli fisika. Seorang fisikawan yang tidak tergoda gemerlap gaya hidup, tidak punya rumah megah, tidak punya mobil mewah, tidak punya kapal pesiar dan jet pribadi. 18 tahun. Jadi pemimpin negara, salah satu negara terkaya di dunia. Dia meninggalkan jabatan di saat Jerman sedang hebat-hebatnya. Dia pergi dan kerabatnya tidak mengambil kesempatan. 18 tahun dia tidak pernah mengganti model pakaiannya. Nah, ini keren. Semoga Tuhan memberkati sang pemimpin bijak ini. Dalam sebuah wawancara, seorang jurnalis wanita, ya, dalam sebuah wawancara, seorang jurnalis wanita bertanya kepada Merkel, kami lihat Anda selalu memakai model pakaian yang sama. Tidakkah Anda memiliki model yang lain? Merkel menjawab, saya ini petugas pemerintah, bukan model untuk mode show. Keren juga. Dalam wawancara lain, mereka bertanya pada Merkel, apakah kau memiliki pembantu rumah tangga untuk membersihkan rumahmu, menyiapkan makananmu, seterusnya? Ini yang keren, saudara. Merkel menjawab, tidak, aku tidak punya dan tidak perlu pembantu. Suamiku dan aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tiap hari. Izinkan saya cerita tentang istri saya. Ini juga sikap istri saya. Dia nggak ingin barang mewah. Dia sederhana sekali hidupnya. Dan semua orang yang kenal kami tahu. Bahkan dia nggak ingin ada yang membantu. Dia kerjakan sendiri, bersihkan rumah, cuci baju, setrika, jemur baju, masak. Sesekali kalau dia sibuk, dia titip seseorang yang lain untuk belanja. Ini luar biasa. Nah, Merkel juga begitu ternyata. Bentar. Mana tadi? Ya. Saya ulangi. Merkel menjawab, tidak. Aku tidak punya dan tidak perlu pembantu. Suamiku dan aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah tiap hari. Pemimpin negara loh, saudara. Jurnalis lain bertanya, siapa yang mencuci pakaian? Kamu atau suamimu? Dia menjawab, aku menyusun pakaian kotorku dan suamiku, kemudian suamiku yang memasukkannya ke mesin cuci. Biasanya kami kerjakan di malam hari saat listrik sedang tersedia. Nah, saya cerita dulu. Hampir semua negara Eropa itu listrik harganya akan turun 50%. Di Jumat malam jam 11 malam sampai Minggu malam. Nah, Senin naik lagi harganya 100%. Jadi
setiap malam akhir pekan itu listrik itu jadi murah. Nah, bayangkan seorang pemimpin negara kaya hemat listriknya sampai seperti itu. Ini tradisi yang ada di Eropa. Ya. Terus dia jawab lagi. Dan kami sama sekali tidak keberatan mengerjakannya. Dan yang terpenting ialah tidak mengganggu tetangga. Syukurlah dinding apartemen kami cukup tebal untuk memisahkan kami dari tetangga apartemen kami. Saudara bayangkan. Seorang kepala negara, kepala pemerintahan di negara kaya. Nggak punya rumah pribadi tapi tinggal di apartemen. Nah, apa yang ditulis tadi itu begini. Di Jerman, saudara, ada peraturan mandi dan cuci pakaian itu tidak boleh malam lewat jam berapa. Karena apa? Tetangga bisa ngomel. Karena suara juruk-juruk gitu mengganggu. Nah, tapi rumahnya mereka ini dindingnya cukup tebal sehingga tidak mengganggu. Terus Angela Merkel tinggal di apartemen biasa, layaknya rakyat biasa. Dia hidup di apartemen ini sejak sebelum dia dilantik jadi kanselir Jerman. Dia tidak pindah dari apartemen itu dan tidak memiliki villa apapun. Pembantu rumah tangga juga tidak. Kolam renang maupun taman juga tidak. Angela Merkel, kanselir negara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa. Nah, ketika saya dapat ini, saya balas kepada anak saya yang kirim. Ya, sebelum Angela Merkel, ada dua pemimpin dunia lain yang hebat. Satu Golda Meir. Ini Perdana Menteri Israel wanita satu-satunya. Karena sejak Golda Meir pensiun lalu meninggal, belum ada pemimpin wanita lagi di sana. Golda Meir itu luar biasa, saudara. Kalau saudara baca biografinya, saya kagum pada pemimpin ini. Lalu yang kedua setelah Golda Meir, itu Margaret Thatcher. Perdana Menteri Inggris, yang sekian periode memimpin. Tapi yang satu ini lebih keren jabatannya. Wanita tangan besi. Memang dia mimpin Inggris itu hebat sekali. Nah, tolong ya, yang belum kenal nama-nama perempuan ini, saudara baca di biografi mereka, akan kagum. Maka itu para wanita yang hari ini ikut belajar dan yang tidak ikut, sampaikan kepada banyak perempuan lain bahwa Tuhan bisa memakai perempuan dengan hebat sekali. Katakan amin, gak usah ragu-ragu itu, saudara. Maka itu Tuhan bekerja hebat untuk siapa saja, asal mau dipakai oleh Tuhan dan diurapi untuk menjadi pemimpin. Oke? Kita baca sekarang 2 Petrus 3 ayat 1 mulai. 2 Petrus 3 mulai ayat 1. Hai para wanita, bangkitlah dengan benar. Ya. 2 Petrus saya bilang apa? 1 Petrus 3, maaf. 1 Petrus 3 mulai 1. Ini anak saya, salah satu anak kami dari Nabire. Mami juga wanita dan orang tua yang hebat. Terima kasih. Nah, betul. Makasih Imelda. Oke ya. 1 Petrus pasal 3. Kita lihat. Maaf saya belum tekan wave-nya. Udah 1 Petrus pasal 3 mulai ayat 1. Perhatikan firman ini. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, hai Deborah akhir zaman. Tunduklah kepada suamimu. Ingat, saya pernah ngomong huruf U yang pertama dari kata tunduk, jangan diganti A. Maka bunyinya tanduklah suamimu. Mati, maaf. Supaya jika ada di antara suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, ya maksudnya perkataan istri, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika para suami itu melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka, wah, luar biasa. Oke, Valerie, ya, Opa salam juga untuk kamu ya. Oke, Regan, Papa doakan dia anak yang hebat. Ya, coba pakai terjemahan lain, ayat 1-nya, 1 Petrus 3 ini. Terima kasih Tuhan.
Kau pakai Niken untuk membongkar hidup Deborah yang luar biasa ini. Berkati Niken dan Ling suaminya untuk terus Tuhan pakai mereka luar biasa. Ayat demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebab apabila di antara mereka ada yang tidak taat kepada firman, mereka dapat dimenangkan oleh tingkah laku istrinya tanpa kata-kata. PS. Merta besok jadi lusa ya, hari Kamis ya kalian ke Keukenhof. Ya. Begitu juga kalian istri-istri harus tunduk kepada suami. Supaya kalau ada di antara mereka, kalau di antara mereka ada yang tidak percaya kepada berita dari Tuhan, kelakuanmu para istri dapat membuat para suami yang tidak percaya menjadi percaya. Dan para istri tidak perlu mengatakan apa-apa kepada suami. TSI. Kepada setiap istri, demikian jugalah hendaknya kamu taat pada kemauan suamimu. Nah ini lebih jelas ini ya. Dengan begitu, apabila suamimu belum percaya pada ajaran Kristus, dia bisa menjadi percaya dengan melihat cara hidupmu saja. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya. Tolong para istri yang suaminya galak, suaminya jahat, suaminya kejam, suaminya bengis, pakai firman ini. Diam, tunduk. Supaya suami yang bengis, suami yang kejam, suami yang jahat, suami yang sadis itu dimenangkan oleh kelakuan istri. Deborah akhir zaman yang penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga istri nggak perlu ngomong apa-apa. Woi, dari Magelang ada masukan. Oke, nggak usah ditanyakan Filipus, tapi kalau mau boleh. Ini FAYH. Ya, saya baca yang dari Magelang. Para istri, sesuaikanlah diri dengan rencana-rencana suami saudara. Sebab sekalipun pada mulanya suami saudara tidak mau mendengar, saudara berbicara tentang Tuhan, kemudian mereka akan ditundukkan oleh kelakuan saudara sebagai istri yang patut dihargai dan tidak bercela. Kehidupan yang saleh jauh lebih besar pengaruhnya terhadap para suami daripada kata-kata. Wih keren ya. Jadi kalau istilah saya, ya, maaf ya, mama-mama, maaf, oma-oma, maaf. Anak-anak itu jauh lebih respect mamanya. Kalau mamanya nggak cerewet dan banyak ngomong. Tolong, yang setuju bilang setuju gitu ya, maaf. Begitu pula oma-oma, jangan cerewet pada cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu. Termasuk suami dalam hal ini. Nah, setuju itu. Ada yang bilang, oma-oma, ya, ingat. Mama-mama, ingat. Suami, anak-anak, dan cucu akan lebih respect kepada istri yang nggak banyak ngomong. Ya, yang wibawanya dilihat oleh anak-anak, dilihat oleh cucu-cucu, bukan cerewetnya, tapi wibawa Tuhan di hidupnya. Nah, setuju dari Nabi itu bilang. Nah, maka itu dalam hidup ini percayalah Tuhan punya rencana dahsyat. Suami juga begitu, maaf loh saudara. Nggak betah loh. Oh, kata Daryl setuju ya. Oke Daryl, opa setuju. Jadi mama gimana Daryl? Maaf. Jadi para suami itu nggak suka kalau istrinya cerewet, banyak ngomong, maaf. Maka itu pegang firman ini. VMD-nya, Filipus, coba VMD-nya ya. Dan ini. Wih, dari Texas gabung juga, puji Tuhan. Jen, Papa, belum sempat telepon kamu, maaf itu ya. Demikian juga istri-istri, bersedialah melayani suamimu. Supaya kalau ada di antara suami tidak taat kepada ajaran Tuhan, mereka dapat diyakinkan agar percaya karena kelakuan istrinya. Ayat 2, berapa terjemahan yang lain? Oke, ada komen. Kalau istri cerewet, suami lebih bahagia tidur di pos kamling daripada di rumah. Oh Tuhan ampuni. Ini yang ngomong ini ada komen.
Istri cerewet, suami akan tidurnya di gardu pos atau di pos satpam. 1 Petrus 3 ayat 2 AYT. Sebab suami melihat betapa murni dan terhormatnya tingkah laku istrinya. Wih, keren AYT. Saya ulangi, sebab suami melihat betapa murni dan terhormatnya tingkah laku istrinya. PIS. Sebab suami mereka melihat kelakuan istri yang murni dan saleh. TSI. Karena setiap hari istri bersaksi lewat kelakuannya yang murni atas dasar hormatnya istri kepada Tuhan. Wih, luar biasa. MLT, setelah suami memperhatikan perilakumu, para istri yang murni dengan rasa takut. Ya, FIA-nya, coba lihat atau VMD-nya. Terima kasih Bapak, kalau ini tertulis begitu jelas di firman Tuhan. Ya, jadi para istri yang punya otoritas Deborah, hebat sekali. Mereka, para suami, akan melihat hidup istrinya yang murni. Bahwa istri hidup dengan penuh hormat terhadap Tuhan. Jadi para istri, hormat kepada Tuhan, itu seperti hormat kepada suami. Oh, KSKK. Cukuplah kalau para suami melihat betapa perilaku istrinya tanpa celah dan penuh tanggung jawab. FIA-nya, puji Tuhan untuk itu. Oh, mulai ayat 1, tadi sudah jadi satu semua. Oke, terima kasih. FIA sudah jadi satu semuanya. Ayat 1 dan 2 tadi. Nah saudara, inilah tulisan firman Tuhan. Coba Niken atau Filipus carikan di Hakim-Hakim 4 atau Hakim-Hakim 5. Walaupun Deborah itu hebat, tapi dia itu respect kepada Barak loh. Saya lupa di ayat mana itu ya. Niken bisa bantu nggak carikan itu. Jadi walaupun Deborah itu pemimpin wanita, tapi dia itu respect kepada Barak. Dia segan. Dia tetap menghormati Barak. Ada itu ayatnya. Aduh maaf saya belum sempat cari tadi. Hakim-hakim berapa itu ya? Betapa respeknya Deborah kepada Barak. Walaupun dia pemimpin. Tapi dia tetap menyegani, menghormati Barak. Oke. Hakim-hakim 4. Ini betul tadi Filipus. Mulai berapa itu? Yang Barak pun mengikuti Deborah. Tadi ayat 7 nggak salah. Oke. Sebentar. Iya biasa duduk. Coba. Ini mulai ayat 5 ya. Bentar. Ya. Hakim-hakim 4 mulai ayat 5 saya baca. Deborah biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim atau berperkara kepadanya. Jadi sebelum dia jadi pemimpin perang, rupanya Deborah sudah jadi pemimpin spiritual. Sehingga kalau rakyat bangsa Israel ada masalah, datang kepada Deborah, minta nasihat, minta penjelasan. Maka itu para istri, para wanita, para gadis, para oma. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, kuasa firman bekerja di hidup semua perempuan. Dari yang paling kecil, remaja, sampai yang paling tua. Banyak orang minta nasihat kepada saudara yang datang. Oke? Ya. Ayat 6, ayat 8 ya. Jawab Barak kepada Deborah. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, ayat 9. Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Yahweh menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kades. Saudara, coba mulai ayat 6-nya lagi. Sambung, Filipus. Ayat 6. Nah, ini loh hormatnya Deborah kepada Barak. Walaupun Deborah itu hampir tiap hari didatangi oleh orang-orang Israel untuk minta nasihat, untuk minta jalan keluar, untuk minta pendapat. Tapi lihat ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam
dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata, bukankah Yahweh Tuhan Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku, kata Tuhan, akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya untuk menuju ke sungai Kison. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Saudara, lihat ini. Deborah, walaupun dia sadar dia itu pemimpin, tapi tetap respek kepada Barak. Maka itu Barak dilibatkan oleh Deborah. Hebatnya kalau semua istri, semua anak gadis, gadis remaja, ya, gadis dewasa, para istri, para janda, hidupnya penuh wibawa seperti Deborah ini. Karena yang Maha Besar menguasainya. Wow, keluarga kita semuanya aman. Karena ada istri yang luar biasa. 2 Timotius 1 ayat 5. So, berkali-kali kita belajar tentang hebatnya Timotius. Ternyata karena 2 perempuan yang punya pengaruh hebat dalam hidup Timotius. Ya. Lihat ini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Ionika. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu sekarang. Ayat. Aku diingatkan dengan imanmu yang tulus. Yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan ibumu Ionika. Dan aku yakin sekarang juga hidup di dalam kamu, Timotius. VIS. Saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Ionika. Dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. TSI-nya. Saya juga ingat betapa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sama seperti teladan nenekmu Lois dan ibumu Ionika. Saya yakin kamu pun memiliki keyakinan yang sama. Luar biasa. Saya beri kesaksian. Tahun 85. Ya, pertama kali saya pelayanan ke Frankfurt tahun 85. Saudara, akhirnya di komunitas itu ada seorang perawat. Ya, dia asli orang Kupang. Namanya Sarlin Ririkahu, kalau nggak salah saya lupa lengkapnya. Nah, saudara, orangnya masih muda. Tahun 85 itu dia awal 40-an. Jadi masih muda. Tapi orang manggil dia nenek. Nah, saya bingung. Sampai hari ini dia masih ada. Umurnya sudah cukup. Ya 70 tahun lebih. Masih dipanggil nenek. Ya secara umur 70 cukup nenek. Saya pun kalau ketemu masih manggil nenek. Nenek Sarlin. Lalu dia cerita, kenapa dia dipanggil nenek sejak dia masih muda. Nenek Sarlin ini seorang yang takut akan Tuhan. Hidupnya penuh dengan firman. Nah, sejak masih di Indonesia, sampai dia pindah ke Jerman. Kerja di rumah sakit sebagai perawat. Dia itu selalu dimintai nasihat oleh semua orang. Termasuk setelah di Frankfurt saya tahu sendiri dokter-dokter yang rankingnya tinggi. Teman-teman sejawatnya orang-orang di komunitas. Kalau minta nasihat itu nasihatnya ke dia. Nah, karena dia seperti Deborah tadi. Sejak pagi sampai sore dia duduk di bawah pohon kurma. Dan orang-orang Israel datang minta minta penjelasan, menyelesaikan perkara mereka. Akhirnya orang bilang, nenek ini nenek. Karena suka memberi nasihat orang. Keren ya sebutan itu. Nah, saya masih kontak dengan nenek Sarlin sampai berapa hari yang lalu. Karena dia memang orang luar biasa. Saya akan baca komen dari Makassar. Belajar dari Deborah. Orang yang berwibawa adalah orang yang tahu menempatkan diri. Dan yang tahu menempatkan penghormatan atau penghargaan. Betul pada yang lain. Ini komen dari Makassar. Terima kasih Fit untuk komen yang luar biasa. Oke Alin. Ya,
komen juga. Memilih juga teladan yang luar biasa. Betul. Aduh, saya kagum pada istri saya ini. Hebat sekali, saudara. Terima kasih Tuhan. Kau berikan saya istri yang luar biasa. Saya tuh nggak bisa bayangkan, maaf ya. Kalau saya tuh salah menikah, aduh, hidup ini bukan cuma menderita, tapi pelayanan hancur. Nah, ini pengaruh orang yang punya wibawa. Saya beri contoh lagi satu terakhir. Barack Obama. Ya, kalau saya nyebut nama-nama orang, kalau saya nggak setuju nggak apa-apa. Karena tiap kita juga punya kelemahan, punya kekurangan, punya kelebihan juga. Oke? Barack Obama adalah presiden Amerika yang pertama sebagai orang kulit hitam. Sampai akhir tahun 70-an. Catat, akhir tahun 70-an. Amerika baru bebas dari politik apartheid. Politik hitam putih. Wih, suara sampai tahun 70-an. Waduh, di Amerika itu orang naik bis umum. Itu ada tulisan white color. Jadi yang kulit putih duduk paling depan, yang kulit berwarna, kulit hitam di belakang. Juga naik ke toilet umum. Ya. Oh, namanya unik kebaptisannya. Wih, persis sekali. Ya. Naik, masuk ke toilet umum, saudara. Itu pun ada garisnya. White color. Jahat waktu itu. Dan politik hitam putih itu di Amerika. Yang buat itu gereja. Ngeri sekali. Nah, tahun 80 baru reda. Dan akhirnya dihapus. Nggak ada lagi perbedaan warna itu. Wih, lama sekali. Maka itu kok saudara ingat berapa tahun yang lalu muncul politik baru. Black Lives Matter. Jadi orang-orang kulit hitam minta disamakan haknya. Tapi ada banyak orang berkata, bukan Black Lives Matter. Ya, tapi hargailah kehidupan ini. Oke? Nah, Barack Obama, waktu dia umur 2 tahun, papanya harus berpisah dengan ibunya. Karena visanya, karena papanya orang Nigeria, visanya nggak bisa diperpanjang. Zaman itu, orang kulit hitam susah dapat visa. Akhirnya dengan terpaksa bapak kandungnya Obama kembali ke Nigeria. Dan nggak bisa kembali. Dan sampai dia meninggal, Obama nggak pernah lihat lagi bapaknya. Lalu mamanya menikah dengan orang Jawa. Namanya Lolo Sutoro. Nah, umur 4 tahun, umur Obama 4 tahun, mamanya punya anak lagi. Anak perempuan. Namanya Maya Sutoro. Jadi adik tirinya Obama. Obama umur 6 tahun. Visa papa tirinya pun nggak bisa diperpanjang. Akhirnya dengan terpaksa 4 orang ini. Bapak Lolo Sutoro, Andenham, mamanya Barack Obama, Obama kecil, dan Maya. Harus balik ke Indonesia. Ya. Nah, disitulah Obama sekolah di SD 1 Cikini, SDN 1 Cikini di Jakarta. Umur 6 tahun. Oh maaf, saya salah. Waktu umur 6 tahun, ya visa papanya nggak bisa diperpanjang, maka pulang ke Indonesia. Maaf, Maya belum lahir. Maya lahir di Indonesia. Nah, setelah Maya lahir, gaji si bapak ini nggak cukup untuk membiayai 4 orang. Dia, Andenham, Mama Obama, Obama, dan bayinya. Lalu umur 10 tahun, Obama umur 10 tahun, dengan berat hati, mama kandungnya Obama menuruti permintaan suaminya untuk memulangkan Obama ke Amerika dan hidup dengan neneknya di Honolulu, di Hawaii. Saudara, dengan berat hati. Jadi umur 4 tahun, selama 4 tahun, umur 6 sampai umur 10 Obama di Indonesia. Maka itu dia bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Nah, begitu dia sampai di Amerika, bahasa Inggrisnya kacau. Karena zaman itu di Jakarta belum banyak orang bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kacau. Dia harus masuk sekolah SD.
Dan di sekolah SD itu masih ada politik hitam putih. Hampir tiap hari. Kalau neneknya Obama ngantar Obama ke sekolah. Ledekan, hei, kamu bawa monyet dari mana itu? Wih, saudara, sadis. Orang kulit putih itu sadis, saudara. Luar biasa sadisnya. Nah, di sini loh saya belajar waktu saya baca biografinya Obama. Kalau Obama tidak ketemu nenek sehebat neneknya dan dibiarkan begitu, saudara yakin gak? Obama jadi pendendam pada orang kulit putih. Obama jadi jahat kepada orang kulit putih. Ayo mikir, sejak umur 10 tahun dibully, dihina, diejek, dikatakan monyet. Harusnya dia jadi pendendam. Dan kalau Obama jadi pendendam, dia jadi kriminal. Dan kalau dia kriminal, nggak mungkin jadi presiden karena life recordnya jelek. Hampir tiap hari, oke Doris, terima kasih Papa kamu hadir. Tiap hari neneknya Obama ini berdoa untuk Obama kecil. Ampuni ya, ampuni orang-orang itu. Mereka nggak tahu. Jadi neneknya ini cukup kenal firman, tahu Tuhan. Neneknya Obama terus ceritakan firman, pengampunan. Sampai itu masuk di alam bawah sadar Obama. Dan dia nggak dendam pada orang kulit putih. Hebat sekali. Dan sejarah dunia mencatat Obama jadi presiden orang kulit hitam yang pertama di Amerika Serikat. Karena pengaruh nenek yang luar biasa. Coba saudara cari kisah-kisah biografi pemimpin siapa saja yang pengaruh mama dan neneknya itu luar biasa. Cari. Maka kita akan belajar, saudara, betapa hebatnya kalau seorang perempuan hatinya sembuh dari luka-luka masa lalu. Oke, saya beri contoh 2 lagi yang terakhir. Cari nanti di Google Internet. Oprah Winfrey. Sama. Oprah Winfrey diperkosa oleh ayah tirinya. Umur 13 tahun dia melahirkan bayinya. Tapi masih terlalu muda, umur 13 punya anak. Maka bayi itu gak bertahan lama, dia meninggal. Sejak itu hidup Oprah ini pahit. Orang kulit hitam, Oprah Winfrey. Saya nggak tahu bagaimana cara dia disembuhkan Tuhan. Setelah dia remaja, dia sempat menikah. Hancur pernikahannya juga. Akhirnya dia menjanda sampai hari ini. Tapi dalam sejarah dunia, Oprah Winfrey itu wanita terkaya di dunia yang bukan presiden, bukan ratu. Kalau wanita terkaya salah satunya Ratu Elizabeth, ya, sebelum meninggal kekayaan luar biasa, dan banyak perempuan-perempuan lain yang hebat. Tapi Oprah Winfrey dia hancur. Lalu dalam kekayaan yang luar biasa, dia ingin menyelamatkan gadis-gadis Afrika yang hancur. Dia mendirikan, ya, sekolah-sekolah perempuan di Afrika dengan asrama, dengan biaya dia. Woi, luar biasa. Yang kedua itu Joyce Meyer. Kalau saudara pernah dengar hamba Tuhan ini pengkhotbah hebat di Amerika. Sama, dia disakiti. Dia dilukai sejak remaja. Tapi dia bisa mengampuni. Maka itu hari ini saudara, kalau kita belajar tentang Deborah. Luar biasa. Ya, ayo saya ada komen dari Nabiri. Dari kisah Obama, kita belajar dari neneknya. Selama neneknya mengajari pengampunan ke Obama, neneknya tidak bisa memberi bukti manfaat mengampuni. Di sisi lain Obama sebagai remaja pasti butuh bukti. Apa gunanya mengampuni? Nanti setelah jadi presiden Obama baru mendapat bukti manfaat pengampunan. Neneknya hebat. Betul sekali. Luar biasa ini saudara. Maka itu maaf. Jangan saya dikeroyok. Yang cerewet-cerewet hari ini berubah ya. Jadilah wanita yang berwibawa. Bukan karena cerewetnya. Tapi karena ada Tuhan hadir di hidup saudara semuanya. Terima kasih nih Ken. Untuk memberi tema yang luar biasa.
Raden Ajeng Kartini, tokoh wanita Indonesia yang pertama. Masih muda loh saudara. Kartini itu meninggal umurnya baru 20-an kalau nggak salah ya. Tapi punya pengaruh yang hebat sampai hari ini. Ayo semua kita. Kalau Tuhan bisa mengurapi Deborah, Tuhan bisa mengurapi semua wanita. Dari remaja putri, gadis, sampai yang menikah, istri, oma, dan para janda. Para janda, luar biasa. Betul, dari Nabi rekomen. Dampak pengampun itu luar biasa. Betul. Saya masih belajar terus sampai sekarang. Jangan sering gagal dong. Harus berhasil. Masuk sering gagal kan capek gagal terus. Ayah, Tuhan memberkati kita semua. Niken, bayangkan. Berapa ribu orang ini akan dapat berkat. Lewat kesungguhan hatimu menemukan tema ini. Maka itu tadi kalau Koden maksa kamu bicara. Karena alasan ini nih kan. Hebat sekali. Ini loh, yang dengar nanti. Yang akan ngikuti rekamannya. Luar biasa. Ayo para istri. Belajar ya. Woi amin. Amin. Dari Nopire. Dari Bandung. Amin ya. Saya nggak tahu Anita. Yulian dari mana. Oke. Saya baca lagi komen dari Makassar ini. Dari Obama kita dapat belajar. Kalau pendampingan dan didikan sesuai firman Tuhan mampu mematahkan sengat bullying ya perundungan itu. Maka sebagai orang tua adalah penting bagi kita mendampingi anak-anak kita untuk mengerti gambar diri Kristus dalam diri mereka. Amin. Setuju? Ayo mama papa, khususnya mama ya, dampingi anak-anak kita. Jadi pemenang terus, betul. Amin ya Senta. Oh luar biasa. Nih Ken, mau ngomong lagi enggak? Ayo coba ceritakan lagi setelah dengar ini. Ya bagaimana yang Niken dapatkan ini. Ya Niken terima kasih tema pengajarannya. Kira-kira Niken mau ngomong lagi? Ya Mary Ellen hebat sekali ya. Wanita yang diurapi Tuhan itu akan punya pemulihan yang hebat sekali. Niken mau ngomong sesuatu? Kalau ada silakan. Niken. Ada enggak? Bagaimana Filipus? Oh, Filipus mesti kolcik Niken katanya. Oke ya saudara, jadi wanita yang hebat ya, yang penuh kuasa, penuh urapan, penuh wibawa. Maka dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.